Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan ini dipancarkan langsung dari bumi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Makasih. Selamat datang untuk teman-teman di Andri Saber Channel My Quality Time with Jesus. Bagi yang ingin mendukung channel YouTube saya, boleh subscribe, comment, like, and share. Alright, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Learn to know God more closely. Alright, learn how to know God more closely. Yohanes 10 ayat 14 berbicara apa? Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu kita perlu memahami ya, perbedaan antara tahu dan kenal. Ini penting. Seperti hal kita tahu bahwa kita punya tetangga ya di sekitar kita, tapi belum tentu loh kita mengenal mereka dengan baik. Kita belum tentu tahu sifat, karakter, bahkan cara hidup kita, cara hidup mereka, atau apa tujuan hidup mereka. Kita hanya akan tahu sampai kepada hal-hal yang terdalam ya, dalam diri orang lain jika kita bergaul dengan mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ini penting ya. Hal serupa juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Banyak dari kita yang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi, dengar baik-baik ya, belum tentu kita mengenal Dia. Karena itu kita perlu bergaul akrab dengan Dia. Tuhan sendiri rindu dekat dengan kita. Ya, Tuhan tuh rindu dekat dengan kita ya. Ini persoalannya adalah apakah kita juga rindu mengenal Dia lebih dekat lagi. Ya. Kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan kita ya. Kenapa? Tuhan tuh sangat rindu untuk dekat, selalu lebih dekat dengan kita. Karena Dia menciptakan kita untuk tujuan, untuk menyenangkan hatinya. Ini penting. Jadi, waktu kita menginvestasikan waktu kita untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan ya. Ini penting. Kenapa? Seperti kita berbicara dengan Dia dan mendengar Dia berbicara, maka sering ya dengan seiring dengan berjalannya waktu, kita akan memahami isi hati Tuhan, perasaannya dan kehendaknya. Demikian disampaikan dalam Yohanes 10 ayat 14 tadi ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu. Jadi bagaimana seharusnya kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kita bisa lakukan melalui dua hal. Satu, caranya apa? Satu, dengan cara firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita bisa tahu tentang isi hati Tuhan untuk kita.
bagaimana besarnya kasih Tuhan bagi kita, kita bisa menemukan ada banyak sekali isi hati Tuhan jika kita mau membaca dan merenungkan firman-Nya. 2, membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Nah, ini penting. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang punya perasaan, pikiran, dan tindakannya kepada kita. Dengan membangun kehidupan doa, ya, membangun relasi, ya, dengan apa? Dengan doa kita sedang mengizinkan Dia untuk Dia menyampaikan kehendaknya. Dan kita mengerti apa yang jadi pikiran dan perasaan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Nah, ini penting. Kenapa? Semakin sering kita membangun kebiasaan ini, ya, kebiasaan berdoa, baca firman, maka semakin dekat kita mengenal Allah. Dengan kita mengenal Tuhan lebih dekat, kita pasti akan memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan. Itu. Halo, dengar baik-baik, perhatikan saya. Hari ini, mari investasikan waktu kita dalam 24 jam sehari. Kita bisa memilih waktu yang tepat untuk kita bisa duduk diam bersama dengan Tuhan. Mungkin di pagi hari, atau mungkin juga di malam sebelum tidur kita bisa menentukannya sendiri. Mari ingatkan diri kita masing-masing, ya, bahwa membangun hubungan atau membangun relasi dengan Tuhan memberikan kita banyak sekali keuntungan. Kita bukan saja akan memperoleh arahan dan bimbingan, tapi kita juga akan beruntung di dalam setiap jalan hidup kita. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Perlu diingat karena tidak ada jalan lain. Mari kita harus baca firman-Nya. Kita bangun relasi kita dengan doa. Karena kedekatan dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk lebih mengenal isi hati Tuhan. Untuk lebih mengenal perkenanannya. Mari kita harus senangkan hatinya. Terima kasih. Saya percaya kita bisa, karena Anda semua luar biasa, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, karena kita adalah duta besar kerajaan Allah. Kita punya kingdom mentality, kita punya mentalitas kerajaan. Anda pasti bisa, karena Anda luar biasa. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diproteksi Tuhan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Be a blessing to all. Tuhan Yesus memberkati. Amin.